Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh Masjid Al-Ittihad rahimakumullah. Dengan izin Allah tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk melanjutkan aktivitas ibadah kita kepada Allah. Setelah selesai kita menunaikan sholat subuh yang kata beliau Rasulullah SAW ta'dilu sebanding seumpama dengan sholat semalam suntuk. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis taklim yang fa insyaallah erat dan serat dengan fadilah serta manfaat buat kita semuanya fa insyaallah. Yang terpenting bahwa kita niatkan memang betul-betul tholabul ilmi, ngaji mirengaken ceramah niku kangge mados ridhonipun Gusti Allah. Mulane donga ngaji niku bismika Allahumma ahya wa bismika. Mulane sih mereman buat dongane besar. Nurut bae. Wong kula mresani teng postingan niku angel ngisi pengajian teng mriku niku nggih. Anane wong ngantuk tok teng postingan. Iki materi ini benaya apa kok ngantuk terus. Tiyambake mungkin salah mireng bahwa salah satu daripada adab dalam majelis itu tawadhu. Nah tawadhu niku diumpamakan kados pari, makin berisi makin temungkul gitu. Lah ujar-ujar niku semakin temungkul niku wong paling semakin isi itu. Karena apa? Siapa saja yang makin tawadhu dalam majelis taklim itu akan makin dapat ilmu. Sebagaimana tempat yang makin rendah itu makin banyak terairi air. Lah pancen nek sing tawadhu diartekna temungkul iku sing paling akeh binyu niku nggih. Tapi mbok binyu apa nih? Binyu iler nih. Lah kalau kinten sing jenenge majelis taklim punika wau fadilahe kathah tentune akan diberikan kepada orang-orang yang getem dalam majelis taklim. Inggane ka secara nilai pahala pada antara sing ngantuk karo sing melek kayaknya Gusti Allah ora adil. Pokoke niat ya begitu nang majelis taklim bar subuh bismillahirrahmanirrahim kamut. Terus begitu si ceramah itu salam jengginggeng terus genjarane kok pada karo sing menteleng kayane ora pada. Mboten sama. Lah nek niat turun jenengan ya nggawa kampil, nggawa kandul, silahkan tidur. Tapi nek di dalam majelis ilmu jangan bermaksiat di majelis ilmu. Di antara maksiatnya ya begitu. Janjane salah satu nih wong ngantuk kuwi sebetulnya wong meremehkan aslinya. Nek memperhatikan itu tidak akan timbul ngantuk. Tapi nek sifatnya ngeremehna ya nanti ngantuk gitu. Karena nggak memperhatikan. Dan sifat preman itu al-kibr, sombong, yaitu ghamtunas, meremehkan manusia. Maka saya ingatkan tak dulekna nggih. Dulekna be ora kerasa pamaning kor senggol tok. Nah, esuk iki tak dulekna gitu. Sampai Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tholabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Sing jenengane wong nguja ilmu ngaos punika wau fadilahe luwih sae ketimbang salat-salat sunnah. Lah niki enten sejarah. Kenapa Imam Ahmad bin Hambal itu kemudian mengatakan demikian? Niki enten sejarah. Lah kula pagi niki badhe cerita, nggih cerita. Nah, nek disi cerita bikin ngantuk ya pokoke mbuh apa maning disi apa iki.
Zarul Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Imam Ahmad bin Hanbal dzata yaumin. Suatu saat Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal niku berkunjung ngendong wonten dalemipun Imam Ahmad bin Hanbal. Wa kanat Imam Ahmad ibnatu sholihatun taqumul lail wa tasumun nahar. Dan Imam Ahmad bin Hanbal punika wau kagungan anak estri, putra estri yang gemar sholat, gemar puasa. Wa tuhibbu akhbaru sholihin wal akhyar. Lan anak estrinipun Imam Ahmad bin Hanbal punika wau seneng midhangetaken, seneng mirengaken cerita-cerita orang soleh lan cerita-cerita pilihan. Nggih. Wa tawaddu an tara Syafi'i li ta'zimi abiha lahu. Dan anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini sudah sangat sering diceritakan oleh abahnya, oleh bapaknya tentang kedudukan Imam Syafi'i. Bahwa Imam Syafi'i itu begini-begini sebagai gurunya. Karena Imam Ahmad bin Hanbal sebagai muridnya sangat begitu kagum sama Imam Asy-Syafi'i, sehingga diceritakan kepada anaknya, begini loh sosok guruku ya Imam Asy-Syafi'i begini-begini. Jadi sebelum kedatangan Imam Asy-Syafi'i, anaknya ini sudah sering mendengarkan ketokohan, keteladanan daripada Imam Asy-Syafi'i, sehingga begitu ada berita mau datang ke rumahnya, aling seneng ora kaprah gitu ya, karena kepengen melihat secara langsung. Oh zaman biyen niku mboten enten HP. Lah kula saniki kula jenengan sami pun enten HP, mulane nek umpamane kepengen weruh sapa saged mriksani fotone, saged mriksani videone. Lah zaman biyen mboten. Putrine Imam Ahmad bin Hanbal udah begitu sering diceritakan tentang sosok Imam Asy-Syafi'i, tapi tiyambakipun dereng mriksani jane Imam Syafi'i ini wong kaya ngapa sih? Niku dereng mriksani. Penasaran luar biasa. Jadi ketika diberitakan bahwa Imam Syafi'i mau datang, itu apa yang kemudian terasa pada anaknya? Fala mazarahum Syafi'i farahat binta bidzalik. Ketika Imam Syafi'i datang itu gembira luar biasa anak perempuannya. Tom'an antara af'alahu wa tasma'u maqalahu. Karena anak perempuannya ini kepengen melihat secara langsung tingkah lakunya Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga kepengen melihat langsung tentang perkataan-perkataannya Imam Asy-Syafi'i, kepengen mireng langsung. Wa ba'dama tanawalut ta'amil asya qama Imam Ahmad ila sholati wa dzikrihi. Setelah selesai makan malam, biasa Imam Ahmad tuh kegiatannya masuk ke kamar, sholat sampai pagi. Ya kinten-kinten kebiasaan kula jenengan sami nggih. Pas banget. Lah nek enten alasan ngrungokno ceramah ngantuk ya member gitu. Begitu bar buka gitu nggih, traweh bar tadarus dedik malam wamer qiyam. Tekan esuk menreng mata, lah esuk-esuk ngrungokno ceramah ngantuk. Ya pantes itu. Niki kegiatannya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu selesai makan malam, kalau tidak ada sesuatu yang sangat penting sekali, beliau tidak mengundur-undur untuk istirahat. Beliau masuk ke dalam kamar dan beliau membiasakan diri untuk qiyam dari mulai malam sampai pagi hari. Lah ujar-ujare putrine Imam Ahmad bin Hanbal, wong weruh murid begitu itu. Tiap malam itu muridnya itu begitu masuk kamar qiyam sampai pagi, ini muridnya. Lho keprigi gurune kan gitu loh. Pikirane anaknya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kaya-kaya nih gurune yang lebih-lebih gitu ya. Wal Imam Syafi'i mustaliqan ala dhahrihi wal bintu tarkibuhu ilal fajri. Ternyata ketika kemudian diintai, karena putrinya Imam Ahmad bin Hanbal ini ternyata beliau menreng mata haris jaga ronda sampai pagi. Jadi mengamati memata-matai Imam Asy-Syafi'i. Itu tadi ngelihat bapaknya saja begitu makan malam selesai langsung ke kamar sholat sampai pagi. Begitu kepergi gurune gitu loh, nengati begitu. Begitu ditinggang malam hari, ternyata malah Imam Syafi'i tidur gitu loh. Nah, jadi bahasa ditinggang kasih tekan esok. Mungkin turuan usdelan usazah perjalanan tinggang maning jam 2 egin turu gitu ya. Jam 3 tekan esok egin turu. Nah, itu ceritanya.
kan nang batin wis lah si kepriki wong murid ini kok malah gurune turu begitu ya gitu ya. Nah, kemudian wa fi subahi qalat binta Imam Ahmad li abiha. Kemudian di pagi hari setelah pengintaian menjadi intel tadi itu ya, ngintai Imam Asy-Syafi'i itu, kemudian anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini berkata kepada abahnya, wahai bapakku, ahadza huwa Syafi'i alladzi kunta tuhadditsuni anhu, benarkah yang datang di malam hari ini Imam Syafi'i yang engkau sering ceritakan itu? Kau sering menceritakan beliau Imam Asy-Syafi'i dengan kedudukannya, fadilahnya, apakah benar ini Imam Syafi'i atau tidak? Oh lah, bapaknya kemudian mengatakan, na'am ya ibnati, betul wahai anakku, ini Imam Asy-Syafi'i, bukan yang lain. Kemudian anaknya mengatakan, kalau ini betul Imam Syafi'i, kok saya mendapatkan 3 hal yang sangat janggal pada malam hari ini. Saya terima tidak tidur dari malam sampai pagi untuk mengintai tamu jenengan, yaitu guru jenengan Imam Syafi'i, dan saya mendapatkan 3 hal yang aneh yang tidak lumrah dilakukan oleh seorang ulama, apalagi orang-orang yang solih. Ini guru jenengan Pak, kok saya mendapatkan 3 hal yang tidak lumrah. Nah, kemudian bapaknya itu mengatakan, nah 3 hal itu apa saja? Yang pertama, bahwa ternyata Imam Asy-Syafi'i itu kalau makan ternyata banyak, jadi mangannya kayak gitu. Ketika sholat subuh bersama kita, Imam Syafi'i itu nggak wudhu, marah-marah langsung sholat gitu. Nah, ini 3 hal yang saya sih kok aneh gitu loh, kok ulama kok begini gitu loh, kata anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ketika Imam Ahmad bin Hambal itu ketemu Imam Asy-Syafi'i, diceritakan, wahai guruku, tadi anakku itu mengkritik jenengan 3 hal. Loh, apa saja gitu? Pertama, katanya jenengan itu kalau makan banyak, ini pengintaian anak saya ya. Yang kedua, jenengan tidak qiyamul lail, dan yang ketiga, jenengan sholat subuh itu tidak wudhu. Apakah marah beliau Imam Syafi'i ketika dikritik semacam itu? Tidak, bahkan beliau mengatakan, apa yang dikatakan oleh anakmu itu benar semuanya, tapi ada alasannya. Nah, kalau kita kan banyak makan ya, nggak qiyamul lail kan gitu kan, mau sholat nggak wudhu sih mungkin kita enggak ya. Ini kan kita kalau banyak makan terus tidak qiyamul lail kan nggak ada alasan ya. Orang alasan kan kepengen tok gitu makan banyak, umpamanya kebiasaan gitu ya. Tapi Imam Syafi'i itu ada alasan melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kenapa kemudian beliau makan banyak? Ya Aba Muhammad, ini panggilan dari nama lain Imam Ahmad bin Hambal. Laqad akaltu katsiran li annani a'lamu anna ta'amaka min halalin. Saya makan banyak karena saya yakin makananmu adalah makanan yang halal. Saya wani-wani tempatin jenengan makan akeh, sebab saya yakin jenengan itu orang yang sangat warok, jenengan itu orang yang sangat hati-hati. Jangankan perkara yang haram, yang subhat saja Anda tinggalkan. Itu jenengan itu orang yang luar biasa. Jangankan 1-2 suap nasi, 1 butir 2 butir nasi pun Anda pikirkan kehalalannya. Wa annaka karimun wa ta'amul karimu dawaun. Karena engkau adalah orang yang mulia, orang yang sangat hati-hati dengan makanan Anda. Makanan orang mulia itu adalah obat. Maka saya makan banyak bukan untuk hanya sekedar kenyang, tapi saya ingin berobat dengan makanan. Ini alasan Imam Syafi'i. Pada nopo. Nek alasan kula jenengan sami makan banyak itu tergantung, sangat bergantung erat dengan lauk. Nggih napa mboten? Lawuh niku nggih. Ndeleng lawuhe. Tapi nek Imam Syafi'i punika ndahar kathah napa mriksani sinten sing dendongi. Mboten lawuhe, sinten sing dendongi. Nek sing dendongi punika kok tiyang ingkang sholih, tiyang ingkang ngantos-antos. Barang sing haram punika dipun hindari, subhat mboten dipun lampahi, tiyambakipun ndahare kathah. Sebab ternyata makanan orang yang mulia itu akan jadi obat, walaupun lawuhe hanya sekedar sisik gerih ombrok niku lho. Jangan tumbuh karo gerih ombrok, tapi nggetem maling ndahar. Sebab sing dideleng niku mboten lawuhe, tapi siapa yang memiliki makanan tersebut.
Dan ingat, ternyata makanan-makanan orang yang menjaga kehalalan itu akan bisa menjadi obat baik lahir maupun batin kita. Mulane jenengan laran iku ngendongin wong soleh mangan sing kathah ting mriku. Ngendonge malah menglamungan laran. Seng lelene mbruh lele jalalah napa mboten niku. Ya tambah penyakitan lah. Nggih. Nang soleh sing makanane pun jagi nggih. Ngantos-antos sangat ketika memperoleh sama ketika membuatnya itu betul-betul dijaga. Ini alasan pertama kenapa Imam Asy-Syafi'i sekali lagi waktu itu adalah makan banyak. Bukan makan banyak itu Imam Syafi'i itu kemudian terus-terusan. Bahkan dalam perkataan yang lain Imam Asy-Syafi'i itu 40 tahun itu tidak pernah merasakan kenyang. Itu 40 tahun. Nah, makanya ketika Imam Asy-Syafi'i makan banyak, anaknya kegumun itu loh. Sebab diceritakan oleh bapaknya bahwa Imam Syafi'i pernah 40 tahun itu tidak pernah makan kenyang, hanya sekali saja makan kenyang. Itu saja kemudian memasukkan jarinya agar muntah, agar tidak terlalu kenyang gitu. Lah kita kan 40 tahun kayaknya sengora waruk sepisan tok. Kebalikannya kan begitu ya. Sepisan tok sengora waruk, liyane tokan kasih wok gitu kan. Si menriet banget nih kok nggih. Nah ini ada alasan kenapa beliau kemudian makan banyak. Kita juga harusnya demikian ketika kita makan banyak, kenapa gitu. Loh kok mangan akeh temen dong, koyo wong saleh nyong orang warek-warek ora nyon nggo obat. Obat apa? Obat ngelih pada bae niku. Kemudian yang kedua, ketika dikritik kenapa kemudian tidak qiyamul lail. Wa amma annani lam aku mulail fali annani indama wadu'at ra'si li anami nadarat ka'anna amami kitabi wa sunnah. Kenapa saya kemudian tidak qiyamul lail? Karena saya begitu masuk kamar meletakkan kepala saya di atas bantal itu seolah-olah di depan saya itu Quran dan sunnah, Quran dan hadis ya. Jadi di depannya itu Quran dan sunnah. Fa fatahallahu alayya bithnataini wa sab'ina mas'alatan min ulumi fikih. Begitu saya bangun dari tidur saya, istirahat saya, itu saya mampu memecahkan 72 permasalahan fikih ya. Jadi begitu beliau meletakkan kepalanya di atas bantal itu seolah-olah Quran dan sunnah itu ada di depan kepalanya, sehingga permasalahan umat, pertanyaan-pertanyaan umat yang dibutuhkan umat apa, begitu beliau bangun dari bantalnya itu bisa memecahkan 72 masalah fikih. Itu bentene kali kula jenengan sami. Beliau bisa memecahkan masalah, kula panjenengan sami begitu bangun tidur bukan memecahkan masalah, membikin masalah. Ya ngiler ya ngorok ya ngelendur nggih. Begitu ngimpi Allah ya bener harus nglakoni sunah Nabi bener. Suruh ta'awud 3 kali, meludah 3 kali, tapi meludah ini lho. Sebelah kiri orang didelang dhisik sapa bojone niku. Wecok gitu kan, bikin masalah kita. Kalau beliau memecahkan masalah fikih. Wa amma annani sholaitu bikumul fajri bihari wudhu'in, dan saya ketika sholat dengan kalian sholat subuh tanpa wudhu, fa wallah manimtu aini hatta ajidul wudhu hatta ajdidal wudhu. Saya demi Allah ketika meletakkan kepala saya di atas bantal, saya tidak tidur. Dan karena saya terjaga, saya tidak batal sampai subuh, sehingga saya tidak perlu memperbarui wudhu saya. Jadi saya nggak wudhu gitu. Itu alasan Imam Asy-Syafi'i ketika dikritik oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga kemudian mendengar itu semuanya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, apa yang dilakukan oleh saya wahai anakku, yang tadi malam saya masuk kamar, kemudian saya qiyam, saya sholat sampai kemudian pagi, tidak lebih baik apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, karena beliau memikirkan ilmu. Beliau kemudian tolabul ilmi sampai ketika bangun tidurnya memecahkan 72 permasalahan fikih. Sehingga beliau mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal, tolabul ilmi afdhalu min sholatin nafilah. Belajar ilmu itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Niku. Ya. Wong beliau saja yang meletakkan kepalanya di atas kasur saja itu tidak tidur, memikirkan tentang ilmu, sehingga ketika beliau bangun tidur 72 permasalahan fikih bisa terpecahkan. Ya. Itu beliau meletakkan kepalanya di atas tempat tidur.
Lah kita kan nggak niat ngaji tapi kemudian tidur tadi itu loh. Lo ngono kok pakai hadis tolabul ilmu afdhal min sholatin nafilah. Nah sejarah perkataan itu saja memang betul-betul Imam Syafi'i itu tidak tidur itu loh. Kok garap nggawe dalil sing padan iku lho. Jar-jar jenengan. Nyuli bar subuh ngaji mak ora langsung bilang apa sih? Kuwi luwih afdhal nimbang salat sunah gitu. Salat sunah nang kene bener turu kok gitu loh ya. Lah Imam Syafi'i bandingannya karo Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad mengeluarkan perkataan itu karena Imam Syafi'i dari pagi sampai dari mulai malam sampai paginya itu memang betul-betul tidak tidur memikirkan tentang ilmu. Pak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga merilis kepada kita semuanya tentang kelanjutan kemarin, aina nahnu min haula'i salafus saleh, di mana letak kita dibanding para ulama-ulama salafus saleh. Di saat kita menimba ilmu saja sudah sedemikian rupa jauhnya, maka kalau hasilnya itu berbeda ya sangat mungkin ya keseriusannya itu sangat berbeda begitu ya. Maka Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini cerita yang kemudian mengandung hikmah agar supaya kita betul-betul mengambil hikmah dari setiap apa yang terjadi pada diri ulama-ulama kita terdahulu yang soleh. Nyambung kemarin yaitu tentang kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini di nggetem-nggetem kayak kembali nggih. Kalau kita tolak ukurnya ya kaca benggala pengilonya, kemarin ada sahabat Utsman bin Affan nggih. Sahabat Utsman bin Affan itu betul-betul mendambakan aroyan sebab sahabat yang sangat senang dan gemar untuk berpuasa, bahkan saat Ramadan piyambakipun itu sanggup menamatkan Al-Quran di setiap harinya dan di dalam sholatnya. Jadi sahabat Utsman bin Affan niku samben dinten niku tamat Al-Quran, khatam Al-Quran niku nalika tiyambake sawuk salat. Niku samben dinten. Lah terus kemudian kula jenengan sami nimbang-nimbang kula jenengan sami pada kepengen pintu aroyan, tapi kula jenengan sami salate niku patah hajegan. Rakaat pertama inna atoina, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Niku ana hajegan, Pak. Ya, patah hajegan. Lawan jenengan sang taklim niku enten apalan amayat tasa'alun nggih enten to. Nggih, wa naziati nggih enten, tapi ora tau tenggo salat. Ora tau tenggo salat. Mulane kelalenan banget nih. Salat ya patah hajegan pokoke inna atoina, dawa-dawane inna anzalna. Niku paling dawa. Inna anzalna niku paling dawa. Lah, wae sekalian Imam Ahmad bin Hanbal begitu seriusnya ketika kepengen mendambakan aroyan. Lah kula jenengan saya pada kepengen aroyan, tapi jauhnya itu baina sama wa sumber minyak, antara langit karo tok gitu. Lah doh banget wong langit kok karo tok niku lah doh banget. Tok nang dasar bumi, langit nang wana dhuwure. Adoh banget itu. Pendamba aroyan. Maka kula jenengan sami monggo dipun giyataken maos Al-Qur'an mumpung. Ya mumpung. Kinan-kinan sedinten niku pinten juz 5 juz nek kepengen tamat ping 5 kan kados mekaten. Nek kepengen tamat ping 10 sedina ya 10 juz. Ya 10 juz. Sejuz 10 lembar, bang kepengen tamat ping 5 sedina 50 lembar ditarget. Insyaallah kalau jenengan sami saged ya karena sama-sama kepengen pendamba aroyan. Kados dene kalau jenengan sami jane nggane kalau jenengan sami sepakat seneng niki. Kula sampun bola-bali matur nggih, Rasulullah niku seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan iktikaf 10 dina. Niku mboten ninggalaken iktikaf. Masuk 10 hari terakhir niku Rasul niku masuk masjid, kondure niku malam takbiran. Niku Rasulullah seumur urip niku mboten nate ninggalaken. Lah kula jenengan sami sebagai umate seumur urip orang tahun nglakoni. Ya nu adoh jida nggih. Enten sing dereng atis iktikaf 10 dina full enten? Enten mboten? Napa pun enten sedaya jenengan pun coba. Hah, dereng. Oh, seumur urip jenengan dereng ate nglakoni. Padahal Rasulullah seumur hidup ora tau pernah ninggal. Nah, 10 dina sing terakhir niku tetep teng masjid niku. Berdiam diri di masjid. Ndahar jenengan nang masjid, buka sahur teng masjid, ngumbahi teng masjid. Niku 10 dina terakhir. Ya. Lah, kula jenengan sami jane teng Masjid Ittihad ini nggoda nganakna 10 dina. Sing cepak kayak Pak Wanto ya ora oleh minggat. Celuk nang besunge minggat ya ora oleh. Ya kudu nang kene tetep. Anak kebutuhan apa mak mrene nyepak nyuwun lagi itikaf gitu. Niku karepe nggih nek pengen niat temenanan niku disiapna. Nek tempatnya cepak niku penyakitnya kataan pancen sering minggat.
Nah, mulane nggane kesepakat ya sengaja sisan zolah nang endi Purwokerto. Apa nang Jakarta san gawe 10 dina ora bili gitu. Bili-bili karo enggak duit misalkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini tentang i'tikaf. Maka nanti akan sangat baik sebelum kita masuk i'tikaf itu dimotivasi tentang cara i'tikaf, kaifiyahnya, fadilahnya, fikih-fikihnya tentang i'tikaf. Lah sawise diweni ngerti kok lakoni ora lakoni itu terserah semirengaken. Itu ya, terserah semirengaken. Apa kula panjenengan sami badhe mencetak bahwa seumur hidup kita enggak pernah i'tikaf 10 hari. Padahal Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan i'tikaf 10 hari. Ya, ngono yakin pantas-pantasnya njaluk syafaat ya Rasulullah mbiyen itu. Ya. Wong kita dengan Rasul saja enggak mau mengikuti jejak beliau. Nah, nek bicarane tentang sunnah i'tikaf niku wis kaboten. Jenengan mikir-mikir. Tapi nek sunnah sing domongna apa poligami, walah jan. Empuk banget, goreh banget itu. Seolah-olah orang anak sunnah liya selain poligami niku. Jalana sunnah Rasul poligami, sunnah Rasul. Tapi nek i'tikaf 10 dina ku ora mlebu sunnah niku nggih. Ora mlebu pembahasan sunnah. Sunnah sing abot mungkin niku nggih. Aku lan jenengan saya yuk lakoni. Bismillah diniatakan tahun niki disiap-siapna niki mumpung dereng mlebet 10 hari terakhir. Nek tasih tebih kula jenengan siap-siapna apa keperluan di keluarga, kerjaane engko di-cancel dhisik, kira-kira yang 10 dina tak free, tak dikosongaken betul kangge i'tikaf. Pripun kinten pantun mboten? Nah, ini jawab iki tak jelas ya. Nek poligami lah semangat gitu loh jenengan. Tapi nek i'tikaf 10 dina kok rasanya abot gitu. 10 dina temen yo. Apa ngalong bae bukan malam ginjil, nggih mboten salah, mboten napa-napa. Ya, tapi kok seumur urip ora tau nglakoni sing 10 dina terakhir niku yo, kula jenengan sami rugi jane. Wong contone kula jenengan sami Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggih seumur urip ora tau ninggalna i'tikaf 10 hari terakhir. Nah, kinten-kinten ngene takmir masjid mangke mriki ngadakan itu lebih bagus untuk menjembatani teman-teman yang betul-betul siap untuk i'tikaf di sini. Ya, kalau tidak kita rombongan keluar kota men ora kaken sawan. Nek geneng desane kan kaken sawan nggih. Kaken sawan, sedaya telepon. Anake nusul kae maing rombes, bili kan begitu. Oh tinggal 10 dina ngrombes gitu. Lah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mumpung kita berjumpa dengan bulan Ramadan ini, kita maksimalkan untuk beramal yang sebaik-baiknya. Kenapa pembahasan kita kok arahnya ke i'tikaf malam Lailatul Qadar ya? Kalau pembahasan tentang puasa niku sudah kita bahas sebelum puasa. Ya, puasa ini sudah praktek, sudah kita praktek ya, ilmunya itu kalau dibahas sekarang ya telat gitu. Jadi sudah kita praktek, oh ngerti nek larangan iki, sing membatalkan iki, sing merusak iki. Lah kula njenengan sami saniki bahas sesuatu yang belum kita lakukan, nggo persiapan, yaitu apa? I'tikaf. Niku dibahas mulai hari ini fikihnya, diudal-udal fikih agar supaya kita mongkuk nengati rasane kepengin kelakoni. Bismillah lah. Egen waktune egen mandan akeh tak siap-siapna. Sing kerja kira-kira bisa dipending. Ya, kemudian keluarga disangoni. Nek perlu 10 dina niki nek repot karo anak ngurukna pembantu nggih, ngurukna pembantu ya 10 dina engko sedina bezar pira 30.000 ping 10 lah siap-siap bapak niku nggih 30 ping 10 niku disiapaken niku menapa supaya kula njenengan sami saged nglampahi i'tikaf sehingga kalaupun ini jadi Ramadan terakhir buat kula njenengan sami rasane marem tahun iki alhamdulillah sos nglakoni meh kabeh sunah-sunah Rasul tak lampahi, tak lakoni, alhamdulillah nyong rasanya marem banget. Hinggane pancen ini Ramadan terakhir buat saya ikhlas, saya sudah siap. Itu aja apalah keluar Ramadan kita itu rasanya keduhung, kai orong iki orong tamat Quran orong apa orong begitu. Padahal tahun depan belum tentu kula njenengan sami bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carane wong mangan sedengan buat semene. Ya, enggak tak lanjut mandan dawa mulai lebih ngantuk maning. Kemarin saya ngisi di Atakwa sampai jam 6 10 menit. Ya, siang ini di sini ya cukup jam 5.24. Sedengan mbak carane wong madang urung keluargen sehingga belum ngantuk nggih. Terus pesan saya juga yang terakhir ini nanti untuk khusus bapak-bapak nggih, wonten salat Jumat niku nggih, ketika mirengaken khotbah Jumat aja ngantuk nggih.
Wong begitu datang khutbah Jumat kok ngrungokno kok apa wong kita itu enggak temungkul, enggak niat ngantuk, posisi ngantuk begen ngantuk niku nggih. Nah niki mau pancen carane mapan ngantuk gitu loh. Ya kok di sorbane dienggo kembulan, temungkul yang ini mapan ngantuk yang mesti merem gitu loh. Wong kita semen sharingane kadang dengut gitu kan. Oh padahal semen sharing matane gitu. Kok iki mapan ngantuk ya merem gitu loh. Yang ngrungokna khutbah Jumat ya kemudian diringokna. Ya, kontennya itu yang kita lihat itu bukan kontennya semata-mata tapi ibadahnya. Kados ngaos kula jenengan sami kados mekaten niku pahalane niku ngajinya bukan sekedar isinya. Mangke sinten kemawon sing ngisi teng mriki genjarane padha. Mbok LC doktor sinten kemawon sing ngisi genjarane sama. Tinggal bagaimana sikap kita di dalam majelis taklim itu ya. Makanya saya peringatkan ya, aja seperti beberapa orang yang dong siapa khutbah dong kayak alhamdulillahnya senang banget ngapa sih gue turus dengan banget ya. Jadi pasti marem kok nek khotbah nek turu kok. Nah gue turus dengan banget malah. Khotbah itu dipirangaken, didengarkan. Wong itu bagian rentetan dari ibadah sholat Jumat kok malah disepelekna gitu nggih. Lah kira-kira aja kasih ngantuk khutbah Jumat, majelis taklim sapa kemawon sing ngisi niku ampun ngantos ngantuk niku nggih. Bapak sekalian, saya kira cukup untuk kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banyak kesalahan. Kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutupkan di doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha